Bab 014. Apa kamu menyukai rumah kita, istriku? Tanyanya Zayan memeluk Clemira dari belakang. Aku sangat bahagia abang bisa hidup bersamamu dan ini adalah bukan rumah tapi surga kita berdua, balas Clemira yang kemudian mengecup sekilas bibirnya Zayan. Tanpa keduanya ketahui dan sadari kalau sejak mereka memasuki rumah minimalis itu, dari jarak jauh ada orang yang terus memperhatikan apa yang pasangan suami istri lakukan. Maafkan ayah nak, ayah ingin sekali memelukmu dan meminta maaf atas keegoisan ayah dulu, tapi ayah sangat malu untuk melakukannya, gumamnya kemudian mengemudikan kendaraan roda empatnya menuju jalan raya. 35. 2. Semoga kalian bahagia, jangan pernah membenci ayahmu yang bodoh ini. Ayah ingin memelukmu, tapi rasa malu ini tak mampu ayah hilangkan cicitnya. Bisma tidak berani mendekati putranya, dia sangat menyesal dan malu terhadap dirinya sendiri yang telah menentang keras keputusan anaknya untuk menikahi anak angkat kakaknya sendiri. Maafkan ayah nak, semua ini terjadi karena kebodohan dan keegoisannya ayah. Hiduplah bahagia dengan Clemira, doa restu ayah selalu menyertai pernikahan kalian berdua, lirihnya Bisma yang menatap kebersamaan putra dan menantunya. 2. Bisma memukul setir mobilnya setelah dia melihat kehidupan anaknya yang memilih hidup sederhana bersama dengan istrinya. Zayan seperti merasakan ada seseorang yang terus memperhatikannya sehingga melihat ke arah belakang. Lah melihat sebuah mobil mewah melintasi jalan yang ada di depan rumahnya. Mobil itu mirip dengan mobilnya ayah gumannya. TTHTKIHTHKIHTTTHKKIHTTTH. Beberapa hari kemudian, setelah Baruna dan Si bertemu tanpa sengaja di depan restoran, hal itu membuat Sabrina dan Adnan dibuat pusing setengah hidup. Mas, bagaimana kalau Si sampai mengetahui kalau orang tua kandungnya masih hidup dan dia adalah Pak Baruna, Bu Adinda? Sabrina mencemaskan hal tersebut. Aku juga khawatir kalau putri yang kita sayangi dengan tulus dan kita besarkan dengan penuh kasih sayang malah meninggalkan kita dan memilih hidup dengan keluarga kandungnya, ujarnya Adnan yang gegas mematikan layar laptopnya yang sedang bekerja. 1D. Sabrina berpikir sejenak untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapinya saat ini. Bagaimana kalau kita memaksa Gali dan Si menikah dan menyuruh mereka pindah ke luar negeri saja? Aku yakin itu adalah solusi yang paling tepat untuk putriku Si, usulnya Sabrina. Tanpa berpikir panjang Adnan langsung menyetujui usulan dari istrinya. Untuk sementara mereka menikah siri saja, yang paling penting mereka sudah resmi menjadi suami istri. Setelah mereka menikah kita suruh mereka pindah dan menetap di luar negeri, pasti kehidupan mereka aman. Keduanya segera menjalankan rencananya. Gali bersyukur dan bahagia karena tidak lama lagi wanita cantik yang menjadi idamannya akan dinikahinya hari ini juga. Gali, Si serta Adnan dan Sabrina sudah berkumpul untuk menjelaskan maksud mengumpulkan mereka. Sabrina meraih punggung tangan putri angkatnya itu. Sayang, putrinya mami kamu gak keberatan kan kalau siang ini menikah dengan Gali? Tanyanya Sabrina dengan hati-hati. 3. Gali senyum-senyum bahagia karena impiannya sejak lama akan terwujud menjadi kenyataan, sedangkan Si terbelalak mendengar permintaan maminya. Menikah. Aku kan masih kuliah Mi,
Aku juga belum siap menikah dengan Uncel Gali, protesnya Si yang terlihat sendu. Sabrina mengusap punggung tangan putrinya, sayang, menikah itu adalah ibadah. Kalau ibadah dan hal baik itu kan gak baik kalau ditunda-tunda. Lagian kalian sudah saling sayang dan cinta, kenapa mesti ditunda lagi? Kamu masih tetap bisa melanjutkan kuliahmu meski kamu sudah menikah kok. Sabrina menjelaskan dengan sangat hati-hati, sabar dan tenang agar Si tidak mencurigai rencana mereka. Mami, aku itu masih muda, baru 20 tahun, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku masih ingin menikmati masa mudaku. Lagian kemarin setuju bertunangan dengan Uncel Gali karena ingin melihat Mami dan Papi bahagia, jelas Si sambil melirik ke arah pria dewasa yang menjadi tunangannya. Sedangkan Gali hanya melihat Si dengan tatapan memuja seperti biasanya dengan memperlihatkan senyuman termanis tentunya. Kamu tetap bisa have fun bersama teman-teman kamu, masih bisa bertemu dan jalan-jalan seperti shopping bersama mereka dan masih bisa melanjutkan pendidikannya. Kamu yang paling penting, kamu hari ini harus menikah dengan Gali. Mami tidak terima dan tidak mau dengar penolakan kamu. Tegasnya Sabrina. Si memang merasa nyaman dan tenang bersama dengan Gali, tapi bukan perasaan cinta kepada lawan jenis yang dia rasakan. Si masih ragu dan belum yakin dengan hati dan perasaannya sendiri. Papi, Si masih sangat kecil, belum paham dan gak tahu jadi istri soleha itu gimana. Si takut gak bisa jadi istri yang berbakti kepada Uncel Gali. Si merengek di depan papinya agar Adnan mengabulkan permohonannya. Sabrina dan Gali menatap intens Si dengan pikiran yang berbeda-beda. Apa Si belum mencintaiku sehingga dia menolak rencana pernikahan kami? Si apa kurangnya diriku padamu? Aku akan melakukan apapun asalkan kamu bisa menjadi milikku seutuhnya, monolog Gali. Ya Allah, maafin aku karena harus memaksakan kehendakku kepada anakku. Aku tidak ingin berpisah dengan putriku yang sangat aku sayangi, batinnya Sabrina. Adnan mengusap punggung tangan anaknya, putri paling cantiknya papi. Kami melakukan ini karena ingin melihat kamu bahagia di sisa usianya kami. Apa kamu gak ingin melihat orang tuamu yang sudah tua ini bahagia sebelum kami tutup usia? Si tidak bakalan bisa berkutik apalagi terus menentang keputusan kedua orang tuanya jika melihat papinya yang memasang tampang memelas. Si berulang kali menghela nafasnya dengan gusar karena dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Papi, aku masih sangat kecil, bagaimana kalau Uncel Gali memintaku hamil anaknya? Aku kan gak tahu jadi ibu rumah tangga apalagi harus mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Uncel Gali. Aku gak sanggup. Si masih bersikukuh pada pendiriannya. 4. Wajahnya Si dibuat selugu, sepolos dan semenderita mungkin agar orang-orang tergugah dan terenyuh padanya. Gali malah ingin tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan wajahnya Si yang sengaja dibuat seperti itu. Mami tidak ingin mendengar alasan apapun yang tidak masuk akal itu. Kalian berdua bisa menunda proses kehamilan dan memiliki anak, terpenting kalian menikah saja dulu, itu yang Mami inginkan, ucapnya Sabrina.
Adnan dan Gali saling bertatapan dan mengangguk, sedangkan Sabrina memikirkan cara apapun yang terbaik untuk meyakinkan Si agar setuju dengan keinginannya. Aku harus mencari cara yang ampuh agar Si tidak lagi menolak keinginan kami, Sabrina membatin. Keningnya berkerut, kenapa Mami dan Papi memaksa Si untuk menikah? Apa jangan-jangan ada yang kalian sembunyikan? Si melihat satu persatu ke arah orang tuanya. Sabrina menitikkan air matanya sambil tertunduk lesu, sayang apa kamu nggak ingin melihat kami orang tuamu bahagia sebelum kami meninggal dunia? Mami sudah membesarkanmu dengan sepenuh hati, apakah Mami salah kalau Mami berharap kamu bahagia dengan pria yang tepat? Sayang, kami tidak pernah meminta apapun padamu selama ini. Apapun yang kamu inginkan kami selalu memenuhinya. Kami tidak pernah menolaknya. Papi hanya ingin melihat kamu bahagia dengan adiknya Papi, hanya bahagia nggak lebih, lirih Adnan memperlihatkan wajah sendunya. Si yang melihat air mata kedua orang tuanya tak sanggup berkata-kata lagi karena dia paling anti membuat kedua orang tuanya sedih apalagi kecewa padanya. Si menghela nafasnya dengan perlahan, baiklah, aku setuju menikah dengan Uncel Gali. Si akhirnya setuju, tapi raut wajahnya tidak rela dan terpaksa melakukannya. Ketiganya akhirnya bisa bernafas lega dan dalam hati mereka bersorak gembira. Putriku memang berhati mulia dan paling baik sedunia, Adnan mengecup puncak kepala putrinya. Si berpamitan kepada kedua orang tuanya dan berjalan gontai menuju kamarnya di lantai 3. Dia melangkahkan kakinya menuju lift. Tidak mungkin dia membuat kedua orang tuanya bersedih dan kecewa padanya. Ya Allah, gue menjadi istrinya Uncel Gali. Aku masih sangat muda. Teman-temanku yang lain masih hidup bebas kemana-manalah gue menjadi ibu rumah tangga, gumamnya. Ketiganya kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Tidak ada yang tidak senang ketika Si setuju, karena sangat sulit untuk diyakinkan agar menyetujui salah satu rencana mereka. Jadi, kita melanjutkan rencana awal sore ini juga. Tanyanya Adnan. Kita nggak boleh menundanya lebih lama lagi, aku yakin Pak Baruna sudah merencanakan akan merebut anakku. Jangan biarkan mereka mengambil Si, apapun harus kita lakukan agar Si tidak pergi, ujarnya Sabrina. Beberapa jam kemudian, Si sudah nampak cantik dan anggun dalam balutan kebaya berwarna putih. Senada dengan jas yang dipakai oleh 5. Gali. Calon pengantin pria sudah berhadapan dengan Pak Penghulu sedangkan Si berada di dalam kamar bersama dengan Sabrina. Suara sah menggema di dalam rumah Adnan sore hari itu. Acara akad nikah dihadiri oleh beberapa karyawan setia Adnan dan Gali serta keluarga dekat mereka. Alhamdulillah, akhirnya kalian sudah resmi menikah, ucapnya Adnan sambil memeluk tubuh adiknya. Alhamdulillah abang, makasih banyak sudah merestui hubungan kami dan mengizinkan aku menikahi Si, ucap Gali yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jaga dan lindungilah Si, jangan biarkan dia sedih apalagi kamu buat dia kecewa, pinta Adnan. Aku tidak akan sanggup melihatnya bersedih apalagi terluka,
Karena Si adalah satu-satunya wanita yang aku cintai dan tidak bakalan aku buat kecewa, tegasnya Gali. Acara selanjutnya adalah acara makan-makan, meskipun acara sore itu termasuk acara sederhana, tapi kehadiran banyak tamu yang datang sebagai saksi membuat acara itu lebih ramai. Kabar pernikahan Si akhirnya sampai juga ke telinganya Baruna dan saudaranya. Apa? Brak. Baruna sampai menggebrak meja yang ada di depannya. Lah begitu marah setelah mengetahui kabar itu. Apa maksudnya mereka menikahkan putriku tanpa meminta persetujuan dariku? Baruna sampai berdiri dari posisi duduknya. Oh. Itu informasi yang kami dapatkan Tuan Besar kalau Non Kylie menikah dengan pria yang bernama Gali adik kandung Pak Adnan, jelas anak buahnya yang diminta menjadi mata-mata di rumahnya Adnan. 1. Abang, mereka sudah keterlaluan. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kylie itu anak abang darah dagingnya abang, ucapnya Brianna yang kebetulan hadir di tengah-tengah keluarga besarnya. Abang, harus secepatnya bertindak. Aku merasa ada sesuatu hal besar yang mereka rencanakan, sahutnya Mahardika. Kita harus mendatangi rumahnya dan meminta jawaban kepada mereka. Baruna gegas berjalan ke arah luar rumahnya. Mahardika dan beberapa bodyguardnya ikut bersama dengan Baruna sedangkan para istri-istri mereka tinggal bersama dengan Adinda yang mulai mengkhawatirkan kondisi putri bungsunya. Siapapun yang berani menghentikan langkahku, saya akan bertindak tegas. Baruna mengambil Glock dari dalam saku jaketnya. Pak, Tuan Besar Adnan tidak ada di rumah. Jadi Bapak bisa kembali esok saja, ujarnya security itu. Nyali kedua security itu menciut setelah melihat senjata api yang ada di balik jaketnya Baruna dan melihat banyaknya bodyguard yang mengikuti Baruna. 6. Baruna berjalan tergesa-gesa ke arah dalam rumah besar itu setelah memaksa masuk karena kedatangan mereka dicegah oleh pihak keamanan. Dia menendang keras pintu berdaun dua itu. Tapi, kedua matanya terbelalak melihat apa yang terjadi di dalam rumah megah itu. Tidak mungkin. 7. Bah, kalau Si mengetahui kalau kita memasukkan obat ke dalam minumannya pasti dia akan mengamuk, ujarnya Gali. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan apapun, kamu tenang saja dan jalani honeymoon kalian berdua. Nanti setelah kondisi aman kalian bisa kembali ke Jakarta, balasnya Sabrina. Sabrina buru-buru mematikan sambungan teleponnya karena terdengar suara ribut-ribut depan rumahnya. Apa yang terjadi? Tanyanya Sabrina yang melihat kedatangan beberapa orang yang masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Katakan padaku, di mana putriku kalian sembunyikan? Tanyanya Baruna setelah melihat Sabrina. Sabrina berusaha untuk tenang agar tidak ketahuan kalau ia sudah merencanakan kepergiannya Si dan Gali ke suatu tempat yang cukup jauh. Putri. Maaf Anda cari putrinya di rumahku. Apa Anda waras? Ejeknya Sabrina sambil duduk dengan angkuh di atas sofa. Saya kesini mencari putriku tercinta yang bernama Kylie Fiona Zavasea yang telah kalian adopsi dari panti asuhan yang ada di Makassar. Baruna berusaha untuk mengontrol emosinya. Maaf,
Kalau Anda mencari Kylie putri Anda, kayaknya Anda salah tempat karena di rumah kami tidak ada yang bernama Kylie, ucapnya Sabrina dengan tenang tanpa terprovokasi oleh tatapan tajamnya Baruna. Anda salah Pak Baruna kalau mencari putri Anda di rumahku ini yang dulu anak Anda sempat diculik oleh sindikat perdagangan anak. Adnan berjalan cepat ke arah istrinya karena khawatir melihat kedatangan beberapa pria yang mendatangi rumahnya. Baruna tersenyum menyeringai melihat Adnan. Saya sama sekali tidak salah karena saya mengantongi dan memiliki bukti kalau si anak adopsi kalian adalah putri kandungku dan ini buktinya. Baruna menyerahkan sebuah kertas salinan tes DNA yang baru-baru dilakukannya. Semoga kalian paham dan sadar diri untuk tidak menyembunyikan keberadaan putriku. Sarkasnya Baruna. Adnan dan Sabrina saling bertatapan sambil meraih kertas itu yang barusan diletakkan oleh Baruna. Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan kembali putriku, kalau perlu aku akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan segalanya. Ancam Baruna sebelum meninggalkan mansion mewah milik Adnan. Adnan dan Sabrina bisa bernafas lega ketika Baruna dan beberapa rombongan bodyguard-nya meninggalkan rumahnya. Mas, bagaimana kalau Baruna mengambil putriku? Bagaimana caranya aku bisa hidup tanpa si, lirih Sabrina. Adnan memeluk erat tubuh istrinya, tenanglah, insya Allah apa yang kamu takutkan tidak akan pernah terjadi. Sampai kapanpun si adalah putri kita, anaknya Adnan dan Sabrina, sampai kapanpun. 8. Baruna menatap intens rumah megah berlantai 3 itu. Kalian tetap awasi apa saja yang mereka lakukan. Jangan sampai ada yang terlewatkan dan laporkan padaku secepatnya. Baik Tuan Baruna. Balas anak buahnya yang diminta memata-matai Adnan dan keluarganya. Sedangkan di tempat lain yang cukup jauh, si mengerjapkan kelopak matanya setelah hampir seharian tertidur pulas karena pengaruh obat tidur yang diberikan oleh maminya ketika baru saja selesai melaksanakan akad nikahnya. Si bangun dari posisi baringnya sambil celingak-celinguk memperhatikan sekitarnya. Ini kan bukan kamarku, terus gue di mana? Bukannya tadi acara nikahannya gue ya, gumamnya si sambil menyibak selimutnya yang keheranan dia berada di mana. Si berjalan ke arah balkon kamar dan memperhatikan sekitarnya hingga dia terkejut karena tiba-tiba salju turun menerpa rambut panjang sebahu dan wajahnya. Salju, berarti gue gak di Jakarta dong. Cicitnya sambil menengadahkan telapak tangannya ke atas untuk menadah butiran salju. Gali yang melihat istrinya tersenyum lebar sambil berjalan ke arah balkon. Dia tanpa aba-aba langsung memeluk Si. Kamu sudah bangun? Tanyanya sambil mengendus wangi aroma sisa sampo dari kepalanya Si. Si yang diperlakukan seperti itu merasa aneh dan risih. Uncel bisa lepas nggak? Gue sesak nafas soalnya. Gali terkekeh melihat tingkahnya Si. Kenapa kamu menolak diperlakukan seperti itu? Uncel ini adalah suamimu. Si mundur beberapa langkah hingga tubuhnya mentok ke besi pembatas balkon. Uncel, aku setuju menikah karena aku gak mau melihat papi mami sedih dan kecewa padaku. Sejujurnya aku gak cinta sama Uncel. Gali, ngaku Si yang tidak ingin menyembunyikan apapun yang dirasakannya saat ini.
Gali tersenyum tipis mendengar kejujuran istri kecilnya. Pria berusia 35 tahun itu hanya menatap intens Si tanpa berucap sepatah kata pun. Apa Uncel gak berpikir? Aku ini masih muda cantik sedangkan Uncel sudah tua 10 tahun ke depan Uncel sudah tua sudah loyo sedangkan aku lagi prima-primanya lagi kuat-kuatnya apa Uncel bisa mengimbangi nantinya? Tanyanya Si yang membayangkan nanti jika 10 tahun kemudian usia pernikahannya. Gali terkekeh mendengar perkataan istrinya, apa kamu ingin melihat apa Uncel loyo atau enggak? Atau mungkin kamu ingin melihat buktinya atau kita praktekkan saja? Gali memainkan ujung bibirnya Si yang menggodanya tapi berusaha ditahannya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan meminta haknya sebagai seorang suami kalau Si belum siap dan belum mencintainya. Si melotot mendengarnya, "Isyu Uncel. Gue mah masih kecil nggak boleh lihat gituan apalagi praktek langsung." Protesnya Si sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. 9. Gali tertawa terbahak-bahak melihat reaksinya Si yang mulai ketakutan diapa-apain oleh suaminya itu. Kenapa Si Uncel suka padaku dan mau menikahiku? Padahal Uncel itu sudah tua, di luar sana juga banyak wanita yang seksi daripada aku, kenapa malah mencintaiku? Si melepaskan tangannya Gali dari pinggangnya. Gali belum menjawab pertanyaan dari istri kecilnya yang berbeda 13 tahun dengannya. Dia memandangi wajah khasnya Si yang baru bangun. Uncel sejak bertemu denganmu 13 tahun yang lalu, Uncel sudah memantapkan hati dan perasaanku kalau kamu harus menjadi istriku apapun caranya Uncel akan lakukan asalkan kamu menjadi satu-satunya milikku. Gali mengambil butiran salju yang menerpa hidung mancungnya Si yang mendongak menatap Gali pria yang cukup tinggi besar dibandingkan dengan postur tubuhnya Si. Meski Si termasuk gadis yang semampai dengan tinggi tubuh yang cukup ideal untuk ukuran gadis pribumi. Aku nggak sayang dan cinta Uncel, apa Uncel nggak rugi tuh nikah sama cewek yang sama sekali tidak mencintai Uncel? Tanyanya Si. Uncel gak pernah rugi, kalau rugi pasti sejak dulu aku sudah mencari perempuan lain tapi, aku terlalu tergila-gila pada gadis kecil yang berdiri di depanku. Aku tidak melihat kecantikan lain selain dirimu istriku karena bagiku cuma 2 orang wanita cantik di dunia ini, ujarnya Gali. Si menautkan kedua alisnya mendengar kata dua-dua wanita cantik, maksudnya. Gali menul hidung mancungnya Si, belum saatnya kamu tahu siapa perempuan itu selain dirimu karena kamu belum mencintaiku jadi untuk sementara aku rahasiakan identitasnya dari kamu. Gali berjalan meninggalkan Si yang menatapnya penuh tanda tanya. Jangan terus-terusan berdiri di situ. Entar kamu masuk angin lagi. Pakaianmu sangat tipis kamu itu sudah kedinginan, ucap Gali yang sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena kepala atas bawah sedang pusing. 1D. Si Gegas berjalan mengikuti suaminya karena cuaca semakin dingin sedangkan dia hanya memakai piyama tidur motif bunga-bunga saja. Gali berjalan cepat ke arah dalam kamar
Gali membasuh wajahnya dengan air dingin, gue harus bisa menahannya, gak boleh lepas kendali. Si memang istriku ya Allah tapi gue gak ingin memaksanya. Gali tanpa sengaja melihat bra yang dipakai oleh si yang tembus pandang karena terkena salju sehingga membuatnya cenat-cenut. Gali harus berjuang ekstra keras untuk melawan ego dan nafsunya dan berusaha untuk membuat si jatuh cinta kepadanya. Johnny, tenanglah, suatu saat kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, saat ini harus bersabar. Gue gak mau istriku membenciku karena aku sedang berusaha untuk mendapatkan cintanya. 10. Kondisi Adinda kembali drop setelah mendengar kabar kalau Kylie menghilang. Baruna mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Gali dan Kylie. 1. Baruna sedih melihat kondisi istrinya yang jatuh sakit karena ulah Sabrina dan Adnan. Baruna mengecup keningnya. Adinda, bersabarlah, insya Allah, Mas akan menemukan dan membawa kembali putri kita sayangku. Percayalah kepada suamimu ini. Adinda hanya mengangguk lemah karena fisiknya benar-benar tidak kuat menahan beban perpisahan untuk kedua kalinya dalam hidupnya dengan anak kesayangannya. Ya Allah, aku sudah bahagia setelah mengetahui kalau putriku Kylie adalah si, tapi kenapa mereka tega memisahkan kami, ratapnya Adinda. D. Keesokan harinya. Assalamualaikum, ucapnya. Bisri tersenyum menyambut kedatangan nona mudanya bersama suaminya Zayan. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Non Kle, baik? Tanyanya Bibi Sri. Klemira tersenyum simpul, alhamdulillah baik Bisri. Mama ada di dalam. Bisri terdiam sejenak sebelum menjawab karena dia kebingungan harus menjawab apa. Klemira dan Zayan saling bertatapan. Bisri, kenapa diam saja? Mama baik-baik saja kan? Bisri tidak enak hati mengatakan yang sebenarnya karena dia sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Adinda untuk menutup mulutnya. Nyonya besar Adinda, anu itu saya maksudnya Nyonya Adinda ada di dalam kamarnya, balasnya Bisri yang gelagapan. Kami masuk dulu kalau gitu Bi, ucapnya Klenira sambil menggandeng tangan suaminya. Klemira berjalan terburu-buru karena dia mencemaskan kondisi mamanya. Mengingat Adinda pernah depresi sehingga Klemira tidak ingin terjadi sesuatu kepada mamanya. Bisri memperhatikan kepergian Klemira dan Zayan. Ya Allah, kapan Nyonya besar Adinda bahagia? Sudah lama kami tidak melihat Nyonya tertawa lepas seperti dulu. Hidupnya Nyonya Adinda tidak tenang sejak Non Cailia diculik. 1. Zayan membuka pintu kamar itu, di atas ranjang Adinda berbaring di atasnya. Raut wajahnya nampak pucat dan lemah. Hal itu membuat Klemira sedih melihat kondisi mamanya. Mah, kami datang nih. Kok kerjaannya rebahan mulu, mentang-mentang istri pengusaha jadi ongkan-engkan kaki saja, candanya Klemira yang duduk di tepian ranjang tersebut. Adinda yang hanya memejamkan matanya buru-buru bangun dari baringnya ketika menyadari kedatangan anaknya. 11. Kamu bisa saja bercandanya sayangi, biasalah kalau siang-siang gini gak ada kerjaan pasti bawaannya pengen rebahan saja, ujarnya Adinda dengan suara parau lemah lembut.
Adinda berusaha tersenyum meski hatinya sakit teriris sembilu mengingat kepergian Kylie yang dibawa kabur oleh Gali. Clemira membantu mamanya untuk bangun. Gak usah bangun. Mama seharusnya baring saja. Adinda bersandar ke headboard ranjangnya. Kapan datangnya sayang? Kenapa gak ngabarin kalau mau datang? Baru nyampe langsung ke sini, kangen dengan mama soalnya. Clemira mengecup punggung tangan mamanya. Zayan menyimpan beberapa parsel buah yang di bawahnya ke atas meja nakas kemudian ikut duduk di samping ontinya. Dia kemudian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh istrinya itu. Kenapa kalian meski repot-repot segala bawain mama makanan, ucapnya lemah. Clemira tersenyum, Mama, kami cuma bawa makanan ala kadarnya saja. Cle gak mau dengar kalau mama menolak pemberian kami. Adinda tersenyum karena percuma saja menolaknya pasti Clemira akan marah dan merasa tidak dihargai niat baiknya. Adinda bersyukur melihat kebahagiaan keduanya yang terpancar dari mimik wajah Pasutri itu. Mama bahagia melihat kalian hidup seperti ini, semoga kehidupan rumah tangga kalian selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa, ucapnya Adinda lagi. Amin ya Rabbal Alamin, jawab keduanya. Ketiganya berbicara mengenai kepergian Kylie yang sampai sekarang tidak diketahui kepergiannya. Jadi, Chae sudah menikah dengan pria yang bernama Gali adik kandung dari papi angkatnya Chae gitu. Ujarnya Clemira. Mereka menikah seminggu yang lalu. Setelah menikah mereka pergi dan sampai saat ini papa dan anak buahnya belum menemukan kemana perginya, lirihnya Adinda. Apa maksudnya Bu Sabrina dan Pak Adnan menyembunyikan Chae? Apa mereka takut kalau kita merebut hak asuh Kylie? Clemira kebingungan. 1. Kayaknya sih gitu. Mereka mungkin sangat sayang kepada Kylie jadi mereka membawa kabur Kylie setelah menikahkannya. Tapi, ngomong-ngomong bukannya pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan itu tidak sah. Ujarnya Zayan. Kita juga menikah tanpa kehadiran wali dari pihak aku loh abang, apa pernikahan kita juga nggak sah? Tanyanya Clemira harap-harap cemas. Adinda mengusap lengan putrinya, kalau kamu nggak apa-apa sayang karena ceritanya kamu itu tanpa nasab dari pihak bapak jadi sah-sah saja pernikahan kalian tanpa kehadiran wali nikah dari pihak ayah kamu yaitu mendiang Asril dan bisa diwakilkan ke wali nikah yang lain, jelasnya Adinda. Zayan memeluk Clemira agar tidak tersinggung dengan ucapannya, maafkan abang sebelumnya, anak yang terlahir. 12. Di luar pernikahan terputus nasabnya dari pihak papa biologisnya, setahu abang seperti itu dalam aturan agama kita. Berbeda dengan Kylie yang lahir dalam ikatan pernikahan antara mama dan papa Baruna. Berarti pernikahan mereka tidak sah dong. Tapi bagaimana kalau mereka melakukan malam pertama? Cicitnya Clemira yang tidak enak hati berbicara seperti itu. Adinda tersenyum tipis, insya Allah, nak Gali pasti paham dengan aturan agama kita dan mama yakin kalau Gali tidak akan melakukan hal itu kepada adik kalian. Clemira melirik ke arah suaminya yang kebetulan duduk di samping kanannya. Ketika dia teringat apa yang pernah disampaikan oleh suaminya waktu Zayan mengantar atasannya ke bandara. Abang, bukannya beberapa hari yang lalu sempat melihat Pak Gali berada di bandara ya?
Tanyanya Clemira untuk memastikan hal itu. Zayan mengangguk sedangkan Adinda tiba-tiba bersemangat mendengar perkataan putrinya. Zayan, katakan pada Mama kapan kamu melihatnya dan dengan siapa. Tanyanya Adinda yang tak sabar ingin mengetahuinya. Adinda tersenyum lega karena mendapatkan petunjuk keberadaan anaknya setelah Zayan menjelaskan segala apa yang dilihatnya seminggu yang lalu. Mama harus menyampaikan kepada papamu semoga saja adikmu ke Perancis jadi kita bisa secepatnya menemukan keberadaannya. Adinda meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas meja ranjangnya. Sedangkan di tempat lain yang cukup jauh dari rumah mewah Baruna Eka Satya. Uncel, nanti malam kan sahur pertama kita makan apa? Tanyanya si menoleh ke arah lain tak berani menatap suaminya yang baru saja selesai mandi. Masih terlihat ada beberapa tetesan air yang mengalir di tubuh berotot Gali yang semakin membuatnya terlihat seksi. Seolah otot-ototnya menggeliat terkena cahaya lampu. 1. Kita akan pindah dari hotel, bersiaplah. Titahnya Gali. Kita akan pindah kemana emangnya? Tanyanya si yang masih asyik memandangi dinding yang terdapat sebuah lukisan. Gali berjalan ke arah si yang terus melihat ke arah lain, dia tersenyum nakal melihat sikap istri kecilnya. Apa lukisan itu lebih menarik daripada wajahku? 1. Si gelapan karena Gali kembali memeluknya dari belakang, anu aku itu, bukannya begitu Uncel, tapi aku takut tergoda gumamnya si yang salah tingkah. Kedua sisi pipinya bersemu kemerahan diperlakukan seperti itu oleh pria yang berstatus sebagai suaminya. Kenapa mesti takut tergoda dengan suami sendiri? Atau itu hanya alasan kamu saja karena memang wajahnya dan tubuhnya suamimu ini jelek? Gali tersenyum smirk melihat si yang grogi. Si melepaskan pegangan tangannya Gali dari pinggangnya kemudian berjalan beberapa langkah karena dalam. 13. Posisi seperti itu membuatnya harus senam jantung. Gali terkekeh, buktinya kamu enggak mau aku peluk berarti Uncel memang jelek di matamu. Gali berpura-pura bertampang sendu. Bukan masalah jelek atau tidaknya, tapi aku kan pernah bilang sama Uncel kalau aku belum siap jadi istrinya Uncel. Apalagi melakukan hal-hal yang lebih intim seperti pelukan, ciuman dan... Ucapannya si terhenti karena agak risih dan malu mengatakan malam pertama. 1. Jadi, sampai kapan aku harus berpuasa menahannya sedangkan kamu adalah istriku yang halal aku sentuh. Gali semakin melangkah maju. Sampai aku benar-benar siap. Aku belum mau hamil belum mau punya anak. Si malah berteriak lantang. Gali Spekelis terkejut mendengar perkataan si, apa segitunya kamu tidak mencintaiku sampai-sampai kamu tak ingin aku hamili. Maaf untuk saat ini dan sampai aku belum meraih impian aku, sampai itu pula aku tidak bakalan melakukan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Semoga Uncel bisa memahami maksudnya aku. Tegas si. Si berjalan ke arah luar kamar hotel setelah mengeluarkan segala unek-unek yang ada di pikirannya. Gali tidak mencegah kepergiannya si karena dia tak ingin memperparah kondisi hubungan mereka.
Maafkan Uncel, hanya bercanda dan ingin mengetahui sampai sejauh mana perasaanmu padaku. Gali tersenyum hambar. Gali menatap kepergian Si tanpa berniat untuk menghentikannya. Aku gak bakalan menyentuhmu karena pernikahan kita belum sah, meskipun aku harus melawan nafsuku sendiri. Hanya saja aku tidak mungkin melepaskanmu bebas berhubungan dengan lelaki selain diriku dan direbut oleh pria lain, sehingga aku terpaksa menikahimu tanpa kehadiran papa kandungmu. Gali mengusap wajahnya dengan gusar. Bagaimana tidak, dia seorang pria dewasa berada di dalam kamar yang sama dengan perempuan muda nan cantik, membuatnya harus menahan gejolak nafsu yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Godaan pihak ketiga selalu datang menghantuinya agar dia menjamah dan menyentuh Si. Tetapi, sebisa mungkin dia menahan rasa itu meskipun harus berperang melawan sisi lain dirinya sebagai seorang pria normal. Maafkan aku, Si, yang telah egois mengikat kamu dalam pernikahan ini. Kamu harus tahu, sedari dulu sampai saat ini aku terlalu mencintaimu. Aku tak sanggup melihatmu bersama dengan pria lain. Si berjalan menuruni tangga darurat karena lift tidak terbuka. Padahal sudah berulang kali dipencetnya. Kenapa macet segala sih? Gue buru-buru lagi, gerutunya Si. Si berjalan ke arah tangga darurat dan dia memilih untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga. La terus menuruni tangga tanpa berhenti sedikit pun meski sudah kelelahan. Aku belum siap. Aku takut melakukan hubungan intim, lirik Si sambil terus berjalan cepat menuruni undakan. 14. Tangga yang ada di depannya. Nafasnya ngos-ngosan dan tersengal-sengal yang terus berjalan dari lantai 8 hingga ke lantai dasar. Maafkan gue, mungkin sudah bersikap kekanak-kanakan, tapi gue sumpah belum siap menjadi seorang istri, cicitnya. Si tersenyum lega ketika sudah berada di lobi hotel bintang 5 tersebut. Si semakin mempercepat langkahnya menuju ke arah luar hotel sore itu. Ark! Teriaknya. 1. Bruk! Suara decitan ban mobil sport terdengar begitu bising membuat semua orang melihat ke arah kejadian itu. 15. Brak! Bruk! Buff! Suara hantaman cukup keras terdengar sampai jarak 500 meter. Semua orang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Suasana menjadi keos, karena terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan beberapa pengendara mobil saling bertabrakan. Hanya dalam sekejap mata, terdengarlah suara sirine polisi dan mobil ambulans saling bersahutan. Suara orang-orang berlarian ke sana kemari menolong korban kecelakaan. Ada yang berteriak untuk membantu korban dari kecelakaan tersebut. Sehingga semakin memperparah kemacetan di sekitar area yang sudah terpasang polis lain. Kecelakaan itu mengakibatkan beberapa pengendara mobil menjadi korbannya. Mobil berwarna hitam, mesinnya mengeluarkan api hingga terlihatlah kepulan asap dari dalam kap mobil tersebut. Beberapa orang nampak panik melihat mobil itu. Tim pemadam kebakaran pun ikut berjibaku membantu para korban kecelakaan. Astagfirullahalazim, apa yang terjadi? Gumamnya sambil berjalan ke arah TKP. Gali yang baru saja turun dari lantai atas keheranan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di depan matanya.
Permisi, apa yang terjadi? Tanyanya pada salah satu warga lokal. Kecelakaan, jawabnya singkat. Gali berjalan lebih mendekati ke tempat itu karena, tiba-tiba hatinya merasa tidak tenang mengingat istri kecilnya. Dia mengitari tempat tersebut untuk mencari keberadaan Si. Si, kamu di mana sayang? Kamu baik-baik saja kan? Gumamnya Gali. Gali berjalan terus sambil sesekali bertanya kepada orang-orang yang melewatinya, tetapi satu pun tidak ada yang melihat keberadaan istrinya. Ya Allah, lindungilah istriku dimanapun dia berada. Jangan biarkan terjadi sesuatu padanya, cicitnya sambil terus mencari keberadaan istrinya. 2. Gali mengusap wajahnya dengan frustasi, karena dia sudah mencari ke sekitar tempat tersebut hingga berkeliling jalan, tapi tanda-tanda keberadaan Si tidak diketahuinya. Gali terkadang terlihat berjalan kadang-kadang berlari kecil hingga dia menabrak pejalan kaki. Bullshit. Kalau jalan itu pakai mata. Dasar sinting. Makinya seorang pria muda yang kebetulan tanpa sengaja ditabrak. 16. Oleh Gali. Sorry, saya tidak sengaja, ucapnya Gali. Dasar orang Asia gak punya otak. Hinanya sambil berjalan meninggalkan Gali. Gali tidak memperdulikan hinaan dan makian dari orang-orang yang melihatnya seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Dia juga selalu bertanya kepada orang yang kebetulan berpapasan dengannya. Tapi, satu pun tidak ada yang melihat perempuan yang dijelaskan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Gali. Apa Anda melihat perempuan muda rambutnya panjang berwarna hitam kecoklatan tingginya 176 cm, warna kulit putih khas orang Asia, memakai baju berwarna biru celana jeans hitam? Tanyanya Gali. Maaf, saya tidak melihat perempuan yang seperti Anda sebutkan, jawabnya wanita paruh baya itu. Makasih banyak, ucapnya Gali. Gali kembali berjalan menyusuri tempat-tempat yang kemungkinan besarnya dilalui oleh Si. Gali mendongak menatap langit yang tiba-tiba menurunkan butiran salju. Ya Allah, di mana istriku berada? Aku sudah mencarinya tapi tidak menemukan istriku, cicitnya Gali. Gali menepuk keningnya karena betapa paniknya sehingga dia melupakan ponselnya yang bisa dipakai untuk mencari di mana Si berada. Gali membuka layar ponselnya dan memperlihatkan foto Si ke orang-orang yang bertemu dengannya. Hasilnya masih sama, semua orang mengatakan tidak. Melapor kepada pihak polisi sama saja buang-buang waktu karena belum sampai 24 jam sehari semalam, Si pergi dari kamar hotelnya. Gali mencoba menghubungi nomor ponselnya Si, tapi hanya berdering saja. Nomornya aktif, tapi gak diangkat dan WhatsApp-nya juga terakhir kali aktif sekitar 5 jam lalu, berarti waktu itu kami masih bersama di dalam kamar, lirih Gali yang memeriksa status olin nomor HP-nya Si. Hujan salju tidak dihiraukannya yang sudah membasahi pakaiannya. Uap dingin terlihat dari mulutnya ketika berbicara. Dia sudah nampak seperti orang yang tidak waras kesana kemari mencari keberadaan istri kecilnya. Aku coba sekali lagi, semoga saja aktif. Gali menekan tombol memanggil di layar ponselnya. Gali tersenyum bahagia ketika teleponnya tersambung. Tapi, langkahnya terhenti, tubuhnya mematung seketika mendengar perkataan dari orang di balik telepon. Apa Anda keluarganya Jasmine Fiona Zavasea? Tanyanya seorang perempuan yang tidak dikenali oleh Gali. Benar sekali,
Saya suaminya, balasnya Gali. Perempuan itu menjelaskan apa yang terjadi pada Si, tubuhnya sontak mematung, lututnya gemetaran dan jiwanya seperti terbang melayang entah kemana ketika mendengar kabar kalau Si mengalami kecelakaan dan kondisinya kritis. 17. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya akan secepatnya ke sana, ucapnya Gali yang langsung berlari kencang menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewati jalan di mana dia berdiri. Gali tak tahu harus berbuat apa, dia ketakutan, panik, cemas dan berpikir yang aneh-aneh tentang keselamatan istrinya. Air matanya menetes membasahi pipinya karena untuk kedua kalinya berada dalam posisi genting seperti saat ini. Pertama kalinya, yaitu ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya tepat di depan matanya. 1. Ya Allah, jaga dan lindungilah istriku, jangan biarkan terjadi sesuatu kepadanya, cicitnya. Gali gegas menghubungi nomor telepon Adnan, tapi saking terburu-burunya dan paniknya sampai-sampai dia tidak mengecek terlebih dahulu nomor yang diteleponnya apakah sudah benar milik Adnan bukan salah sambung dan mengecek ulang orang yang dihubunginya. 1. Abang, Si ada di rumah sakit, cepatlah ke Paris, ujarnya langsung mematikan sambungan teleponnya karena terlalu mencemaskan kondisinya Si. Berselang beberapa menit kemudian, Gali berlari ke arah dalam rumah sakit. Ia melupakan membayar sewa taksi yang dinaikinya. Tuan, Anda belum membayar. Teriak lantang supir taksi itu. 1. Gali tidak peduli lagi dengan teriakan supir taksi itu, yang ada di pikirannya adalah keselamatan istrinya seorang. Supir itu memarkirkan mobilnya terlebih dahulu, sebelum mengejar Gali untuk menagih ongkos taksinya. Gali lagi-lagi mendapatkan umpatan dari orang-orang karena menabrak beberapa orang yang berlawanan arah dengannya. Gali terjatuh karena tanpa sengaja menabrak sebuah bangkar yang didorong oleh beberapa perawat. Anda tidak apa-apa kan? Tanyanya seorang perawat. Tidak apa-apa kok, maaf. Gali kembali melangkahkan kakinya sedikit cepat, tidak lagi berlari karena ruangan UGD sudah ada di depannya. Suster, pasien yang bernama Jasmine Fiona Zavasea dirawat di ruangan mana? Tanyanya. Apa Anda keluarga pasien? Tanyanya balik. Benar sekali Sus, saya suaminya, balasnya Gali. Suster itu pun menjelaskan kondisi kesehatannya Si. Gali bersyukur karena hanya luka ringan saja diderita oleh Si. Tapi, tetap butuh penanganan intensif mengingat Si mengalami benturan tepat di kepalanya. Syukurlah kalau istriku tidak kenapa-kenapa, makasih banyak suster, ujarnya Gali yang bisa bernafas lega mengetahui kabar istrinya. Silahkan diselesaikan segala administrasinya di bagian depan rumah sakit. Anda berjalan ke sana, belok kiri terus. 18. Saja pasti akan ketemu ruangan administrasi, jelas perawat itu sebelum Gali bertanya. Gali mengangguk sambil berusaha untuk mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan sebelum menyelesaikan pembayaran semua biaya perawatan Si. Gali terduduk di salah kursi tunggu karena sedang mengantri untuk membayar biaya perawatan Si dan menebus beberapa obat yang baru saja resepnya diberikan oleh suster tersebut. Seorang menghampiri Gali sambil menepuk pundak Gali yang terduduk lemas karena kelelahan. Gali menoleh ke belakang, siapa? Tanyanya yang terdengar pelan. Orang yang menepuk pundaknya pun nafasnya tersengal-sengal karena berlari kencang mengejar Gali. Pak, Anda belum membayar uang sewa taksinya,
ucap pria yang berkulit taning mirip orang dari benua Afrika. 1. Gali terkekeh geli karena sudah hilaf melupakan kewajibannya. Ia gegas mengambil dompetnya dan menyerahkan semua uang euro yang ada di dalam dompetnya yang hanya berisi 4 lembar saja karena belum sempat ke mesin ATM. Maaf Pak, ini kelebihan, ucap pria itu yang mengembalikan kelebihan uangnya Gali. Tidak apa-apa, itu rezekinya Bapak, balasnya Gali tersenyum tipis. Alhamdulillah, Masya Allah makasih banyak, Tuan, ucap pria itu yang gembira karena mendapatkan rezeki berupa uang yang cukup banyak. Sama-sama, maafin saya ya Pak tadi karena terburu-buru sehingga lupa membayar biayanya jadi anggap saja itu adalah kompensasi dari saya sebagai permintaan maaf, imbuhnya Gali. Pria itu tersenyum kemudian berpamitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali terkejut mendengar pria Perancis itu berpamitan dan mengucapkan salam khusus orang Muslim. Waalaikumsalam, balas Gali sambil memandangi pria yang bertubuh tinggi besar mirip bodinya Mike Tyson saja. Berselang beberapa jam kemudian, Gali duduk di salah satu sofa setelah dipindahkan ke dalam ruangan rawat inap. Dia terduduk sambil sesekali mengecek pekerjaannya dari layar ponselnya.